Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah masih semangat untuk menjalani hari-hari yang cerah ini. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Nah, murid kelas 5, pasti kalian pada bingung ya kenapa hari ini murid kelas 2 ada di kelas 5. Alasannya karena guru kelas 2 sedang tidak hadir dikarenakan sakit. Maka pembelajaran untuk hari ini kita laksanakan di ruangan kelas 5 agar ibu dapat mempersingkat waktu dalam pengajaran di kelas 5 dan juga di kelas 2. Oke, nah sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dahulu ya, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat diberikan keberkahan, supaya apa yang ibu berikan kepada anak-anak kelas 5 dan kelas 2 berkah selalu. Oke, ibu mau anak kelas 5 yang memimpin doanya. Silakan Bang. Doa selesai, amin. Nah, sebelumnya ibu akan menanyakan siapa hari ini yang tidak hadir di kelas 5. Hadir semua ya. Wah, berarti murid kelas 5 semangat untuk menggapai ilmu pada hari ini. Selanjutnya untuk kelas 2, hari ini siapa yang tidak hadir? Wah, hadir semua ya. Berarti murid kelas 2 tidak kalah dengan murid kelas 5. Untuk anak-anak ibu, Nah, baik anak-anak ibu. Selanjutnya, untuk menambah semangat kita hari ini, bagaimana kalau kita nyanyi lagu kebangsaan kita dahulu? Siapa yang mau nyanyi? Ya, semuanya mau nyanyi ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Hafal kan kelas 2? Kelas 5 juga kan? Karena kan lagu Indonesia Raya ini lagu kebangsaan kita. Selalu kita nyanyikan setiap hari Senin di upacara bendera. Oke. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk murid kelas 2, ibu akan mengajar setelah ibu menyampaikan materi dari kelas 5. Selanjutnya, ibu akan memasuki materi di kelas 5 terlebih dahulu ya. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa?
Belum pada tahu ya, ekosistem merupakan kumpulan dari beberapa individu, populasi, dan juga komunitas. Karena di dalam ekosistem memiliki dua komponen. Yang pertama itu ada komponen abiotik yang merupakan benda mati. Yang kedua ada komponen biotik yang merupakan makhluk hidup. Nah, setelah kita mengetahui ekosistem itu apa, kita akan memasuki ke dalam rantai makanan. Ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa? Nah, belum pada tahu ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai rantai makanan. Rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme tertentu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk dapat hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan, dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Oke, selanjutnya itu rantai makanan itu memiliki beberapa tingkatan yang tersendiri dan berlaku di semua ekosistem. Yang pertama itu ada tingkatan produsen, yang kedua itu ada konsumen, dan yang ketiga itu ada dekomposer. Nah, anak-anak ibu akan memberikan satu gambar mengenai rantai makanan yang akan ibu jelaskan setelah kalian melihat gambar berikut. Nah, setelah kita melihat gambar pada rantai makanan, ada yang tahu nggak urutan yang benar dari rantai makanan tersebut? Ya, Ibu akan menjelaskan ya. Rantai makanan itu yang pertama ada produsen. Produsen itu berupa tanaman, rumput, ataupun padi. Setelah itu, produsen akan dimakan oleh konsumen. Konsumen itu sebuah hewan seperti belalang. Belalang yang akan memakan rumput tersebut. Lalu setelah itu dimakan oleh konsumen sekunder. Nah, konsumen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsumen primer, yang kedua ada konsumen sekunder, dan yang ketiga ada konsumen tersier. Yang pertama dari produsen yaitu padi, dimakan oleh konsumen primer yaitu belalang, dan selanjutnya dimakan oleh konsumen sekunder yaitu kata, dan terakhir dimakan oleh konsumen tersier seperti ular. Nah, setelah konsumen ada dekomposer. Dekomposer itu terakhir itu ada dekomposer. Dekomposer itu merupakan tingkatan akhir dari rantai makanan. Pada konsumen tersier itu bisa ular, bisa juga elang. Biasanya kalau dianya konsumen tersiernya itu ular, berarti ada juga konsumen final yaitu elang. Ular dimakan oleh elang. Jadi urutan yang pertama itu ada rumput atau padi yang dimakan oleh belalang, setelah itu dimakan oleh kata, setelah itu dimakan oleh ular, ataupun terakhir dimakan oleh elang, dan lalu setelah itu diuraikan dia menjadi sebuah jamur. Setelah dia udah berurutan, dia akan diuraikan menjadi jamur. Nah, anak-anak ibu sudah paham belum mengenai rantai makanan yang telah ibu jelaskan?
Sudah pada jelas ya? Oke, Ibu akan memasuki kelas 2. Maka sebelum itu Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kelas 5. Dan satu kelompok itu berisikan 5 orang. Baik, paham semuanya? Oke, Ibu nanti akan membagikan satu lembar soal yang harus kalian isi dengan teman sekelompoknya. Dan isilah dengan yang benar dan sesuai dengan gambar yang sudah Ibu kasih lihat ya. Baik, kalau semua sudah paham, Ibu akan tinggalkan kalian terlebih dahulu dan Ibu akan memasuki pembelajaran di kelas 2. Nah, untuk anak-anak Ibu kelas 2 di sini udah pada hafal Pancasila kan? Pastinya hafal dong, karena setiap hari Senin kita ucapkan Pancasila. Oke, untuk itu Ibu mau kita mengucapkannya bersama-sama ya. Baik, Ibu yang pimpin. Oke, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, tepuk tangan semuanya. Nah, berarti anak-anak Ibu kelas 2 sudah paham dong apa itu Pancasila. Oke, siapa yang tahu lambang-lambang dari burung Garuda? Nah, yang pertama itu ada bintang, yang lambang kedua itu ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, dan yang keempat ada kepala banteng, lalu yang kelima ada padi dan kapas. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajar di kelas 5 kembali. Jadi, Ibu akan memberikan soal-soal untuk anak Ibu di kelas 2 ya. Coba duduk yang rapi dan tertib. Ibu akan memberikan soalnya. Oke, Ibu minta seluruhnya untuk menuliskan kembali apa itu bunyi dari Pancasila. Oke, sudah paham ya? Baik, Ibu akan tinggal dulu ya. Ibu akan masuk di kelas 5 kembali. Nah, oke anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan mengajarin murid kelas 2. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran di PKN, yaitu yang berjudul mematuhi tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Nah, ada yang tahu nggak tata tertib itu apa? Belum pada tahu ya. Tata tertib yaitu peraturan yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Jadi, jika anak-anak Ibu tidak melaksanakan tata tertib tersebut, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari guru yang berkewajiban untuk memberikannya kepada anak-anak ibu ini ya. Nah, ada yang tahu nggak contoh tata tertib di sekolah itu apa aja? Belum pada tahu ya? Oke, yang pertama itu contohnya seperti tadi pagi. Siapa yang datang ke sekolahnya lewat di jam 7.15? Wah, ternyata yang datang tepat waktu lebih banyak dibandingkan yang terlambat ya. Bagus anak-anak ibu. Berarti anak-anak ibu telah sebagian dari seluruh kelas 2
sudah mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita ini. Nah, yang kedua itu siapa hari ini, hari Selasa, yang pakaiannya masih rapi, masih pakai dasi, terus bajunya masih dimasukkan ke dalam celana atau dalam roknya, terus rambutnya yang udah bagi laki-laki yang udah dipotong atau dipangkas. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mematuhi dari pemakaian seragam yang ada di sekolah kita ini ya. Dan yang ketiga itu ada membersihkan kelas. Siapa yang setiap harinya itu melaksanakan piket sebelum pulang sekolah? Ya, tolong bagi laki-lakinya untuk melaksanakan piketnya juga ya, agar tidak perempuannya saja, dan bagi laki-lakinya agar kalian bisa lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan piket ini ya. Yang keempat itu ada mengerjakan tugas tepat waktu. Siapa anak-anak ibu yang selalu diberikan tugas sama wali kelasnya itu selalu dikerjakan di rumah? Wah, alhamdulillah kalau yang mengerjakan di rumah lebih banyak daripada yang tidak ya. Dan untuk yang tidak, ibu sarankan lebih baik kita kerjakan di rumah agar supaya kita tidak malas dalam belajar dan supaya pembelajaran kita dapat kita ingat-ingat terus ya. Oke. Dan selanjutnya siapa yang kalau gurunya menjelaskan selalu ribut? Tidak boleh dong bang, jangan ribut ya, karena kita belajar itu untuk menambah ilmu. Jadi kalau abangnya ribut di kelas, apa coba yang dapat kita ambil ilmunya? Tidak ada kan? Jadi sebaiknya ibu minta agar anak-anak ibu kelas 2 jika gurunya itu menjelaskan jangan pernah ribut. Oke, baik. Nah, untuk anak-anak ibu kelas 5, apakah sudah selesai tugas yang ibu beri? Sudah ya, alhamdulillah. Boleh dikumpulkan satu orang saja untuk diletakkan di atas meja ibu ya. Oke, baik. Untuk menunggu waktu jam istirahat, ibu minta kalian untuk tertib dan rapi, duduk di bangku masing-masing ya. Kita akan menunggu kelas 2 dalam pengerjaan tugasnya. Jika semua sudah selesai, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk anak-anak ibu kelas 2, apakah sudah selesai tugasnya? Wah, sudah. Kalau begitu, tugasnya boleh dikumpulkan di meja ibu. Oke. Karena kita semua sudah selesai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, untuk kelas 5 dan kelas 2, terima kasih telah berpartisipasi dalam belajar di pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian laksanakan dengan baik ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita lebih diberkahi oleh Allah. Baik, dipimpin doanya ya untuk murid kelas 5. Berdoa selesai, amin. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya, dan tetap semangat, jaga kesehatan kalian ya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.